Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, selamat tahun baru buat setiap kita semua 2021. Kita mau perkatakan kita akan mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, kita akan disertai Tuhan, kita akan ditolong Tuhan, kita akan dibela Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya firman Tuhan yang tergenapi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu sepanjang hari ini. Dan kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat tahun yang baru. Oh, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya anugerah-Mu kami boleh rasakan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kasih setia dan kebaikan Tuhan menyertai dan menopang kehidupan kami. Sehingga akhirnya setiap hari kami rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena kami tahu dalam persekutuan kami kepada Tuhan, jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Karena itu Bapak bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali satu perenungan firman Tuhan saya sampaikan buat setiap kita di dalam Mazmur 90. Ayatnya yang ke-12. Kita tahu bersama ayat ini saudaraku, bagaimana seorang yang bernama Musa mengajarkan buat setiap kita. Di dalam ayat yang ke-12 Alkitab bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulangi sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Kita percaya bahwa di hari-hari ke depan kita akan melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan mengiring dan kehidupan kita. Kenapa? Karena dasarnya jelas. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kita percaya apa yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, karena kita percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita tidak perlu apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela setiap kita. Amin saudara. Sehingga akhirnya pagi hari ini, ketika kita ada di hari kedua, kita cuma bisa bilang begini, Tuhan, hari-hari yang akan saya lalui ke depan adalah hari-hari yang dipenuhi dengan misteri. Kita nggak tahu, tapi kita mau percaya. Karena itu bagian kita adalah apa? Untuk selalu bertindak bijaksana dalam setiap hari yang kita jalani. Saya ulangi sekali lagi, bagian kita adalah bertindak bijaksana untuk hari-hari yang setiap hari kita akan lalui. Musa mengingatkan buat setiap kita bahwa hidup kita singkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita pulang, atau kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Sehingga akhirnya biarlah hari-hari hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur yang pertama. Hari-hari kehidupan kita dipenuhi dengan apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Hari-hari hidup kita dipenuhi dengan apa? Kita berbuat baik bagi semua orang. Sehingga apa? Hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat, hidup kita menjadi berkat. Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, di hari yang baru ini, di tahun 2021, di hari kedua tepatnya saudaraku, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau hidup kita ada saat ini, biarlah kita tetap terus mengiring Tuhan. Kita menghitung hari-hari kita yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh hati yang penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita tidak mau kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Kita mau menginvestasikan hidup kita, hari-hari hidup kita, waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin tahun 2020 banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami. Saya berdoa di tahun 2021 ini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus memberikan kita kekuatan, dan kita mau diatur oleh Tuhan, kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Di tahun 2021 ini kita mau rindu untuk mengalami perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, perubahan sikap kita. Sehingga akhirnya tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020. Lebih khusus kepada pribadi kita.
Kenapa? Karena kita bertindak bijaksana. Kalau kita bijaksana, kita akan menyikapi orang lain juga bijaksana. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita akan menghadapi masalah dengan kita hadapi dengan bijaksana. Nggak buru-buru cari kesalahan orang lain, nggak buru-buru menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita tahu kita pun tidak lepas daripada kekurangan. Pada akhirnya di hari ini kita belajar, saudara dikasih dalam Tuhan. Biarlah kita mengerti betul bahwa yang Tuhan mau di hari-hari kita hidup, kita belajar untuk selalu mau dibentuk. Di hari-hari kita hidup, kita mau memiliki hati yang selalu bijaksana. Hati yang mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Hati yang mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Saya teringat akan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan hal-hal yang untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Tapi 5 gadis bijaksana ini dengan penuh kebijaksanaan, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan kata lain, berarti kalau kita dikatakan bijaksana adalah ketika kita mempersiapkan kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi pertanyaan buat setiap kita, apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua, menjemput setiap kita sebagai mempelai pria dan kita mempelai wanita? Apakah kita sudah siap? Sehingga pada akhir saudara yang dikasih dalam Tuhan, tatkala Kristus datang kali yang kedua menjemput kita, dia berkata, mari masuklah bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang bijaksana, yang menghitung hari-hari kita sedemikian, yang belajar menggunakan waktu yang ada untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Belajar dari tahun yang lalu, sehingga di tahun ini kita terus mengalami pembentukan, sehingga di tahun ini kita terus mengalami pembaharuan, karena kita mempersiapkan hidup kita dengan bijaksana. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, di hari kedua di tahun yang baru ini, kami mengucap syukur karena kami terus dibentuk, kami terus diajar, kami terus dididik untuk lebih lagi memiliki hati yang bijaksana. Kami mau melalui hari-hari tahun 2021 ini dengan penuh kebijaksanaan. Kami menyikapi hidup kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Kami pakai hari-hari hidup kami untuk tetap terus dekat dengan Tuhan. Kami belajar dari kesalahan-kesalahan kami di tahun 2020, sehingga di tahun 2021 ini kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Oh Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terus dibaharui dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Di hari-hari ke depan di tahun 2021 kami berikan kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong kami sehingga kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertindak bijaksana. Terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Umat Tuhan diberkati dimanapun mereka berada, mereka disertai ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Lalui hari-hari kita di sepanjang 2021 ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.